Di Zoom. Dah ya. Bentar. Nah, ini dia. Ya. Jadi itu adalah beberapa soal yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya, wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dan begitu banyak ada di sini disebutkan mualif ada 13 ayat. Adapun ayat-ayat yang turun yang disebabkan oleh beberapa masalah itu yang lainnya adalah karena masalah ya, masalah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena soal atau bukan karena pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sekarang paragraf di bawahnya, di bawah nomor ke-13 ini. Wal qadaya al hasilah wal mushkilatil lati waqa'at lil mujtama'i najidul Qur'an yan yatanazzal fil hukmi fiha aw ahyanan yatanazzal wahyu ala rasulihi bil hukmi wal amsilatu ala hadza kasiratun naktafi bil isyarah ila ba'dihi. Ya, adapun qada ya keputusan-keputusan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu Al-Qur'an turun ya. Al-Quran turun disebabkan oleh permasalahan-permasalahan itu yang mana itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya untuk menghakimi atau menurunkan jalan keluar atau memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada berapa orang yang hadir? 12 ya. Ya. Dibuka videonya ya, videonya dibuka, audionya enggak usah. Kemudian lihat contohnya adalah mu'alajatu mushkilatiz zihar ya. Udah dijelaskan dihar kemarin, udah. Ya, tentang udah ya. Ya, kita ulang. Wadzalika hinama zahara Aus bin Samit ya, ketika Aus bin Samit menzihar istrinya yang mengatakan anta ka zahri ummi ya. Jadi dia menganggap istrinya seperti ibunya yang mana itu tidak, yang mana itu haram digauli. Jadi dia mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya dengan lafaz itu, lafaz anta ka zahri ummi. Nah, maka di dalam syariat Islam itu dinamakan zihar, dan ini banyak terjadi di kalangan Arab. Nah, dengan itu itu merugikan istrinya ya, itu merugikan seorang istri terhadap suaminya. Kalau suaminya lagi marah maka dia mengatakan zihar, maka itu merugikan istrinya dan melukai hati istrinya. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya saat Khawlah bin Sa'labah ini mengadu, yang mana itu ada istri dari Aus bin Samit, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah firman Allah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya, dan Allah sesungguhnya telah mendengar apa yang diadukan oleh Khawlah bin Sa'labah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas langit. Maksudnya Allah mendengar dari atas langit. Nah, Allah mendengar percakapan antara Rasulullah dan Khawlah bin Sa'labah ya. Maka di situ nanti dijelaskan hukum-hukum zihar. Nah, ini adalah sebab turunnya. Nah, itulah dia sebab dari turunnya surat Al-Mujadilah ini. Ya, kemudian mu'alajatu qadiyati al-qadfi ya, tentang menuduh seseorang perempuan yang mana dia berzina ya, menuduh seorang perempuan telah berzina, itu namanya
al-qadhf, ya. Saun akana qadhful ajnabi lil ajnabiyyah au qadhful zawj li zaujatihi, ya. Baik itu menuduh, ya, yang mana itu dia masih lajang atau masih perawan, atau menuduh suami istri. Wa mu'alajatu qadiyatul asari, ya. Mu'alajatu qadiyatil asari. Apa itu asari? Yaitu tentang tawanan, ya, tentang tawanan perang, ya. Wa tauzi'ul al-ghanaim. Tauzi'ul ghanaim apa? Pembagian ghanimah. Ila ghairi dzalik minal ahkamil lati yatulu dzikruha, ya, dan sebagainya dari hukum-hukum yang telah dibahas, atau yang panjang pembahasannya. Wa bi khasatin annana nuridul hadis, ya, an tarikhil fiqhi dan kita mengkhususkan tentang pembahasan tentang tarikh fikih, ya, yang mana tarikh fikih ini, ya, turunnya tadi ada yang dengan sebab dan ada yang tidak dengan sebab. Ada yang bermula atau dia ibtidaan tanpa sebab, dan ada yang didahului oleh sebab, yaitu baik itu pertanyaan atau permasalahan. Liza aktafi bihadzal qadari wa man arada al-istizadah falyarji ila dzalika fil asbabin nuzul au asbabil wurudil hadis, ya. Dan barang siapa yang mau lebih menambah pengetahuannya tentang asbab ini, maka dia baca pembahasan tentang asbabun nuzul atau asbabul wurud untuk hadis, ya. Kalau asbabun nuzul untuk ayat, asbabul wurud untuk hadis, ya. Kemudian wa khulasatul qaul anna hadzal daur ya'tamidu fit tasri'i alal majmu'il kitab was sunnah wa ahyanan al ahadihima aw ya'til Qur'an mujmalan, ya, aw ya'til Qur'an mujmalan wa tafsiluhu wa tabyinuhu as-sunnah. Afan wa tufassiluhu wa tubayyinuhu as-sunnah wa qad syamalat as-sunnatu jami'a abwabil fiqhi, ya. Lihat sekarang dan sebagai khulasah bahwasanya pembahasan kita tentang periode pensyariatan syariat Islam, ya, pensyariatan fikih, maka itu kebanyakan atau semuanya itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kitab wa Sunnah. Ada bisa juga dengan salah satunya, baik itu kitab saja atau Sunnah saja. Dan terkadang Al-Quran datang dengan suatu yang mujmal atau global, yang tidak diperinci, maka Sunnah tufassiluhu wa tubayyinuhu, ya. Maka Sunnah itu mentafsirkannya atau memperincinya atau menjelaskan global dari Al-Quran itu. Nah, itu dia adalah fungsi Al-Quran terhadap fungsi Sunnah terhadap Al-Quran, ya. Waqad syamilat as-sunnah, dan sunnah itu telah mencakup beberapa pembahasan atau semua, ya, bab-bab fikih, ya. Lidzalika najidu kutub al-hadis rattabahal ulama ala abwabil fikhi, ya. Maka kita lihat kutub-kutub hadis, ya, misalnya dari sunnah misalnya dari Sahih Bukhari, ya, kutub-kutub hadis ada berapa? Kutubut tis'ah, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, ya, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya. Kemudian Mustadrak lil Hakim, ya, kemudian Muwatta Imam Malik, kemudian Sunan Ad-Darimi, ya, dan seterusnya. Semua kebanyakan bab-bab yang ada yang dibuat oleh penulis-penulis kitab-kitab hadis itu semuanya tergantung bab-bab fikih. Contohnya an-niyat, kemudian bab thaharah, kemudian bab
najis, kemudian bab mandi wajib, ya, kemudian baru sholat, baru haji dan seterusnya. Itu adalah bab-bab fikih. Kenapa mu'alif menaruh atau membuat bab-bab itu sesuai bab-bab fikih? Yaitu karena banyaknya sunnah yang menjelaskan tentang fikih. Itu dia tadi yang disebutkan mu'alif. Waqad wahia wafiyatun fil jumlah bi jami'il hajatil muslimina fi kulli bai'ati wa fi kulli zaman, ya, fi kulli bi'ah wa fi kulli zaman. Lihat sekarang, dan hadis ini atau syariat-syariat fikih ini itu wafiyah, ya, cukup atau mencukupi atau memuaskan di semua kebutuhan manusia, ya, baik itu di semua lingkungan atau semua kalangan atau di setiap zaman. Maka fikih Islam itu adalah keutamaannya itu cocok bagi seluruh lingkungan dan seluruh waktu, seluruh zaman untuk umat Islam ini. Itulah dia keutamaan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cocok bagi setiap makan wa fi kulli zaman, setiap tempat dan setiap waktu. Kemudian kita lanjutkan. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudaribu sahabatahu alal fatwa wal qada'i bainan nas wa ya'muruhum bizalik kama fa'ala ma Amr bin As wal Ma'qal bin Yasar, ya. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya yudaribu atau melatih atau mengajarkan sahabatahu, para sahabatnya, untuk berfatwa untuk mengeluarkan hukum dari sebuah masalah, wal qada atau menghukumi sebuah hukum, ya, atau menghukumi sebuah permasalahan, bagaimana jalan keluarnya. Itu Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada para sahabatnya, ya, bainan nas wa ya'muruhum bizalik, dan menganjurkan mereka untuk selalu berfatwa karena hukum-hukum itu akan ada sesuatu yang baru, ya, dan Al-Qur'an telah menjelaskan terhadap sesuatu itu pastinya. Kama fa'ala, seperti yang dilakukan Rasulullah kepada Amr bin As, ya, dan kepada Ma'qal bin Yasar. Akhraja Ahmad an Ma'qal bin Yasar qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqdiya wa qala fa inna Allah tabaraka wa ta'ala ma'al qadi ma lam yakhuf amdan wa kadzalika qala li Uqbah bin Amir fi khosmaini ja'ahu aqdi bainahuma. Ya, lihat sekarang diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, di sini akhraja Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad di dalam kitab Imam Ahmad. Apa namanya kitab Imam Ahmad? Musnad, ya, Musnad Imam Ahmad, ya. Adapun kalau Imam Malik itu Muwatta punya Imam Malik. Nah, kalau ini Musnad Ahmad itu adalah kitab hadis yang paling banyak jilidnya, ya, sampai 20 lebih. Nah, siapa itu? Diam. Ya, dengerin. Lihat sekarang bahwasanya
Diriwayatkan dari Ma'qal, ya, sahabat Ma'qal bin Yasar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menghukumi sebuah permasalahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, sungguhnya Allah itu bersama seorang qadi," ya. Maksudnya keputusannya itu bersama seorang qadi malam yahuf amdan, yang mana dia tidak membuat-buat, ya, atau tanpa ilmu. Dan begitu juga kepada Uqbah bin Amir, ya. Uqbah bin Amir itu seorang sahabat juga. Ketika ada dua orang yang bersengketa kemudian datang kepada Uqbah bin Amir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan akdi bainahuma, yaitu berikanlah jalan keluar atau hukumilah antara mereka berdua, ya. Ini adalah bentuk datangnya atau pensyariatan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca selanjutnya, kama kana hunaka qudatun ma'rufuna fi ahdihi fil Madinah wa yaqduna bainan nas. Rawal qadi Waqi qala hadatsana Abdullah bin Abi Dunya qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Ibni Abi Zaidah an Makhalat an Sya'bi qala al-qudatu arba'ah, Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Abu Musa. Akhbarana Ar-Ramadi qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Qatadah qala kana al-qudatu ashabu Muhammadin sittah, ya. Kana al-qudatu ashabu Muhammadin sittatun, ya. Umar wa Ali wa Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Mas'ud wa Abu Musa wa dzakara Zaid bin Sabit. Wa fi hadza khilaf wa akhbarani Ahmad bin Abi Khusaimah, ya, bin Abi Khusaimah an Ma'sab Az-Zubairi, ya, an Ma'sab Az-Zubairi an Malik bin Anas an Zuhri an Aba Bakrin wa Umar lam yakun lahuma qadin hatta kana al-fitnatu fastaqdi Muawiyah, ya, fastaqda Muawiyah. Ya, di sini ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hakim-hakim atau qadi-qadi di zaman beliau, ya, yang mana itu zaman sahabat. Maka sepeninggalan Rasulullah, maka qadi-qadi ini akan menghukumi permasalahan-permasalahan manusia atau memberikan jalan keluar, ya. Kama kana hunaka qudatul ma'rufin, yang mana di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada qudat atau jamak dari qadi, yaitu ada qadi itu hakim, ya, hakim atau hakim. Qadi itu hakim yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya fil Madinah. Waqduna bainan nas, dan dia menghukumi permasalahan-permasalahan di antara manusia, ya. Seperti yang diriwayatkan Qadi Waqi, ya, bahwasanya diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Dunya, kemudian diriwayatkan dari Abu Quraib, kemudian hadatsani, ya, mengatakan kepada saya Ibni Abu Zaidah, anak dari Abu Zaidah, dari Mukhalat, dari Sya'bi. Kemudian bahwasanya diriwayatkan bahwasanya al-qudatu, yaitu qadi-qadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4, yaitu Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, ya. Kemudian diriwayatkan lagi di hadis yang lain dari Ar-Ramadi, kemudian dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwasanya disebutkan bahwasanya qadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 6. Kalau tadi 4, sekarang 6, yaitu Umar,
kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Dan ditambah dengan Zaid bin Sabit, dan yang mana di dalamnya ada khilaf, apakah itu 4, apakah itu 6, apakah itu 7 dengan ditambahnya Zaid bin Sabit, ya. Kemudian diriwayatkan dari Ahmad bin Abu Khuzaimah, ya, kemudian dari Ma'sab Az-Zubairi, dari Malik bin Anas, dari Imam Malik, ya. Berarti di dalam kitabnya Muwatta, ya, di dalam kitabnya Muwatta diriwayatkan dari Zuhri bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu tidak menjadi qadi, ya, tidak menjadi qadi sampai adanya fitnah, ya, sampai adanya fitnah. Kemudian Muawiyah meminta keputusan dari Abu Bakar dan Umar. Itulah dia penentuan hakim pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pada zamannya. Itulah dia bentuk dari tasyiul fikhi, yaitu pengembangan fikih di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah berapa orang hadir? 12, ya. 11. Ya, yang lainnya mana? Ya sudah, enggak apa-apa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kemudian diriwayatkan wa akhraja at-Tabrani an Masruq qala kana ashabul qada ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sittatul Umar wa Aliyan wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Diriwayatkan dari At-Tabrani, ya. Sunan At-Tabrani, ya, diriwayatkan dari Masruq, sahabat Masruq, bahwasanya qadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 6, yaitu Umar dan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit dan Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Wa kana yufti fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ikrarihi wa adami inkarihi alaihim kullu min Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal wa Zaid bin Sabit wa Abdurrahman bin Auf wa Ammar bin Yasar wa Hudzaifah bin Yaman wa Abu Darda wa Abu Musa Al-Asy'ari wa Ubadah bin Samit, ya, wa Abdullah bin Mas'ud. Nah, lihat di sini bahwasanya ada beberapa sahabat yang memberikan fatwa di zaman, keluar lagi nih, ya, koneksinya. Ya, kita ulang bahwasanya ada beberapa sahabat yang memberikan fatwa untuk menghukumi permasalahan-permasalahan di zaman para sahabat itu, ya, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu diikrarkan, maksud disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diingkarinya. Yaitu ada beberapa sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini adalah 4 khalifah. Ya, kemudian Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf, Ammar bin Yasar, Hudzaifah bin Yaman, dan Abu Darda, dan Abu Musa Al-Asy'ari, dan Ubadah bin Samit, dan Abdullah bin Mas'ud. Dan semua ini adalah sahabat-sahabat yang terkenal, ya. Ini adalah dari kibarus sahabat, ya, dari sahabat yang kibar, maksudnya yang banyak ilmunya, yang selalu dekat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sudah pantas untuk memberikan fatwa
terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada zaman mereka. Ya, jadi ini ingat ya, nama-nama ini mungkin nanti akan keluar dalam ujian. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Kita lanjut saja sedikit di permasalahan ya fikih. Nggak usah kita ini saja, kok nggak nanggung. Ya, kita lanjut. Sedikit lagi. Waqad nadzamahum Syamsuddin bin Syali fi hadhil abyad. Dan Syamsuddin yaitu seorang penyair, bukan penyair, maksudnya yang membuat nazam yaitu Syamsuddin bin Syali itu terhadap nama-nama yang ada di atas ini, yaitu kodi-kodi yang ditentukan di zaman para sahabat atau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bait ini. Sudah habis ya. Ya. Wa fi zamanil Mukhtar afta bi amrihi Abu Bakar wa Al-Faruq, Utsman, Al-Hudair, Huzaifah, Amar wa Zaid bin Sabit wa Mu'adz wa Abu Darda wa huwa Waimir Ubay, Abu Musa Al-Ash'ari intama wa khatama an-Nazami bi Ibni Auf Al-Ma'tar. Lihat di sini disebutkan nama-nama 10 atau beberapa para sahabat yang menjadi qadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya, dan pada zaman Nabi yang dipilih untuk berfatwa bi amrihi adalah Abu Bakar, kemudian Al-Faruq Umar, kemudian Utsman, ya, kemudian Al-Hudair, ya, itu adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Huzaifah, kemudian Amar wa Zaid bin Sabit, kemudian Mu'adz, Abu Darda, ya, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari, dan nazam ini ditutup dengan Abdurrahman ibn Auf Al-Ma'tar, itu Abdurrahman bin Auf. Wa min jumlatil muftin aidan Ubadah kadzalik wa Ibnu Mas'ud Imamul Munawwir, ya. Lihat di sini, dan yang termasuk dari qadi juga pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua mufti, yaitu Ubadah bin Samit dan begitu juga Ibnu Mas'ud, imamnya Munawwir, ya, imamnya para orang yang memberi cahaya. Itulah dia qadi, ya. Lihat di sini, ya, di sini sudah disebutkan qadi-qadinya. Maka ini adalah kode-kode yang dibolehkan untuk berfatwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Yang ini dari kalangan para kibarus sahabah. Maka ini diingat ya nama-namanya, kemudian dihafal, mungkin nanti akan keluar pada ujian. Dan pada pertemuan ini sudah hampir selesai waktunya, dan pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan dengan Faslus Tsani. Ke dalam Faslus Tsani, Al-Fiqhu fi ahdi Khulafa'ir Rasyidin, ya, dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Jadi pencarian fikih dari zaman Khulafa'ir Rasyidin, yaitu 4 khalifah dari tahun 11 Hijriah, ya. Dari mulainya kekhalifahan siapa? Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Itu dia untuk permasalahan minggu depan. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.